Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan, waktu yang semakin berkurang ini jatahnya dengan berbagai amal soleh. Salah satu di antara amal soleh besar adalah thalabul ilmi. Bahkan pada beberapa tema, eh, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau eh, menyampaikan ada pesan penting tentang lebih sukanya beliau, dan mungkin sebagian ulama juga mendukung, untuk memposisikan thalabul ilmi itu bahkan lebih baik daripada melakukan sholat sunnah. Di samping memang karena status wajib dan sunnahnya begitu ya pada keduanya, juga kita bisa temukan bahwa ternyata di tengah berbagai syubhat dan syahwat yang begitu banyak, meminjam istilah tetangga sebelah, menyambar-nyambar begitu ya, maka kunci utamanya ada pada ilmu. Walaupun mungkin masih pada tataran basic, dasar, kita terus mempelajari, tapi tidak ada salahnya dan sangat dianjurkan, baik sekali kita meniatkan thalabul ilmi ini untuk bisa memahami Al-Quran keseluruhannya. Kita berdoa kepada Allah agar dipahamkan dengan baik tentang syariat, apa yang menjadi kewajiban. Kita meminta kepada Allah agar kita juga dimudahkan untuk menjalankannya, untuk istiqomah di dalamnya, bahkan wafat di atasnya insya Allah. Demikian pula sunnah-sunnah nabinya, demikian pula hukum-hukum syariat yang lain. Maka kita juga tidak pernah akan melupakan jasa besar dari Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mari perbanyak salawatnya malam Jumat. Ini juga salah satu di antara waktu yang disyariatkan selain dari membaca Quran. Suratul Kahfi juga adalah memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dan tak terasa, pertemuan kita mungkin menjelang Ramadan, karena Ramadan insya Allah sebenarnya kita akan berikan kesempatan sesuai dengan keputusan dan musyawarah untuk mungkin di off-kan dulu gitu ya, fan Arabiknya, dan kita akan lanjutkan, tapi kita tetap insya Allah akan berusaha mungkin cukup aktif di grup ya, memberikan mungkin saran, share atau yang semisalnya. Ala kulli hal, insya Allah kita akan memulai, mungkin kita lewat saja ini ya, karena kembalilah mengingatkan tidak apa-apa, insya Allah, bahwa kemampuan bahasa kita, apapun bahasa itu sebetulnya, kembali mengingatkan karena sepertinya ada yang baru gabung, itu tidak akan lepas dari empat skill ini. Maka harus terus ada peningkatan kualitas dan kuantitas berkaitan dengan maharatul istima, keterampilan mendengarkan atau listening; maharatul kalam, keterampilan berbicara, mengucapkan, speaking; maharatul qiraah, keterampilan membaca, reading; dan maharatul kitabah, keterampilan menulis atau writing. Dan insya Allah, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita juga mungkin merojaah dan menyelami sedikit demi sedikit ilmu Allah dalam bahasa Arab ini, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi bukan karena skill kita, tapi karena doa Allah mempermudah kita, Allah menguatkan kita, Allah juga menanamkan kecintaan kepada kita pada bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa memahami syariat dengan benar sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan ta'awuz, karena juga memang secara sadar kita pahami bahwa talabul ilmi juga tidak akan lepas dari tipu daya setan, tidak akan lepas dari upaya penggelinciran. Maka
Mari kita mulai dengan sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak baik, dari segala keburukan dan dari segala godaan setan dengan segala jenisnya yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita juga mengharap berkah Allah. Kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan pahala Allah berikan kepada kita dalam talabul ilmi. Kita mulai dengan lanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa. Allahumma yassirli ta'alluma lughatil arabiyyah wa jannibnis su'ubati. Allahumma rzuqni fahman sadidan wa hifzan qawiyan. Allahumma gris fi qalbi hubbal lughatil arabiyyah wa hamasatan lit ta'allum. Allahumma a'tini quwwatan wa sabran wa ndibatan fi talabil ilmi. Allahumma ja'al hadzal ilma nafi'an li fid dunya wal akhirah. Sama-sama juga baca terjemahnya untuk lebih menghayati. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar bahasa Arab, jauhkan kami semua dari kesulitan. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik, hafalan yang kuat, tanamkan dalam hati kami kecintaan pada bahasa Arab dan semangat untuk terus belajar. Ya Rob, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Allahumma amin. Darsul awalu usratun. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita akan mulai murojaah. Sepertinya mungkin cukup satu atau dua eh, kali. Ustaz, alhamdulillah sepertinya ada peserta yang baru bergabung, Ustaz. Oh, ya. Nah, ada ini Pak Dewan kita ini baru bergabung, Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. Sofian, ahlan wa sahlan. Ada Teh Sarifah, ada Bu Budiawati. Mungkin ini ya ada regrouping jadi apa namanya? Ada yang baru masuk Ustaz. Khair, khair. Alhamdulillah. Berarti kita ulang sedikit aja ya, Ustazah ya. Mohon. Baik. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah kami coba rekam supaya bisa diputar ulang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelajaran pertama, Adarsul Awalu, pelajaran pertama, Usratun, keluarga. Wahia, gitu ya, yaitu. Nah, kemudian kita melihat bahwa yang pertama, ayah. Ayah itu bahasa Arabnya abun, ibu umun, kakek jadun, nenek jaddatun. Kemudian paman, paman dari ayah ya. Berarti adik atau kakaknya ayah, amun. Kemudian bibi, saudari perempuannya ayah, ammatun. Kemudian paman dari ibu, saudara laki-lakinya ibu, khalun. Kemudian saudari dari ibu, kakak atau adiknya ibu, kholatun. Kemudian berikutnya, akhun, saudara laki-laki, adik atau kakak laki-laki kita. Kemudian berikutnya, ukhtun, saudari perempuan, adik atau kakak perempuan kita. Kemudian berikutnya, ibnun, putra, ya, anak laki-laki, dan bintun. Ya, ada sedikit yang baru di sini ya. Gambar ibnun dan bintunnya diupdate ya, Insya Allah, karena kemarin sama. Nah, kemudian kita Oh, juga mengenalkan Masya. ada yang pertama kata aslinya ya. Jadi kata bentukan asli belum ditambah alif lam yang kita kenalkan dengan ismun. Karena kita bicara tentang kata benda, maka kata benda ini berakhiran tanwin kalau tanpa alif lam. Sederhananya begitu. Maka seperti yang barusan kita baca, ismun ya, adarsul awalu usratun ismun ya, bisa begitu. Wahya abun, ummun, jadun, jaddatun, ammun, ammatun, khalun, kholatun, akhun, ukhtun, ibnun, bintun. Baik, ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, bahwa jika kata benda kemasukan alif lam, maka tanwinnya hilang. Tinggal domahnya aja. Tinggal PS-nya aja. Al-ismu. Kalau tadi ismun,
tambahin alif lam, al ismu. Ini berlaku untuk juga kosakata yang lain dalam dalam kosakata yang lain, begitu ya. Maka kita juga kalau tadi abun umun, maka kita masukkan alif lam, kita buang tanwinnya, tinggal domahnya aja atau PS-nya. Maka kita akan membaca adarsul awwalu al ismu wahia al abu al ummu al jaddu al jaddatu al ammu al ammatu al khalu al khalatu al akhu al ukhtu al ibnu al bintu. Seperti itu al ismu gitu ya. Maknanya kalau ismun itu namanya nakiroh ya. Jadi dia sifatnya umum. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada al-ismu, maka dia definitif. Seperti kalau bahasa Inggris ada the-nya. Ya. Eh, the house misalkan ya. House, rumah. Nggak jelas rumah yang mana. Tapi kalau the house sudah bermaksud rumah itu atau rumahnya. Maka demikian pula al-ismu berarti kalau tadi sebelum ditambah alif lam artinya adalah ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, maka setelah ada al-ismu maka terjemahannya mulai sedikit ada perubahan menjadi ayahnya, ibunya atau ibu itu, ayah itu juga bisa ya. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya dan seterusnya. Seperti itu ya. Yang ketiga, ismi. Kita mengenalkan juga di awal ini dengan tambahan kata ganti orang pertama, aku. Maka ismun, ismun itu adalah nama, begitu ya. Kalau tambahin i panjang ya, tambahin iya, sukun, ismi ada i-nya, maka menjadi namaku. Begitu pula ini usrotun, kalau tambahin alif lam jadi al usrotu. Kalau tambahin keluargaku jadinya usroti begitu ya. Maka kita tambah semua kosakata ini menjadi ada iya di akhirnya dengan dibaca panjang. Seperti misalkan adarsul awalu usroti wahia abi ummi jadi jaddati ammi ammati khali kholati akhi ukhti ibni binti seperti itu. Itu kalau ada akunya. Kita belum mengenalkan yang lain. Kita lihat mungkin untuk diawalkan aku dulu. Nanti ada kamu, ada dia, ada mereka, ada kami dan seterusnya ya. Nanti nanti insya Allah. Kemudian berikutnya juga kita dikenalkan dalam satu kosakata ini juga ada tambahan kata tunjuk. Kata tunjuk berarti nunjuk ya. Ini itu. Dalam bahasa Arab ini itu ada dua. Ini itu ya. Ini ada dua, yaitu eh, ada untuk laki-laki, muzakar istilahnya, ada juga untuk muannas atau untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab semua benda itu mesti dikategorikan salah satu di antara dua pilihan saja, tidak ada pilihan yang lain, muzakar atau muannas. Nah, apa yang masuk muzakkar? Laki-laki. Berarti di sini kita permudah dengan warna hijau. Warna hijau ini menandakan laki-laki. Maka eh, dalam kaidahnya kata tunjuk harus juga menyesuaikan dengan yang ditunjuk. Sebagai contoh, yang kita tunjuk bapak, ayah ya. Kita akan menyebutkan ini ayah. Maka kalimatnya adalah hadza abun. Begitu. Ada abun. Berbeda dengan umun, berbeda dengan ibu, karena dalam bahasa Arab, kata tunjuk untuk perempuan ini yaitu hadhihi. Maka untuk menunjukkan ini ibu, maka kita katakan hadhihi ummun. Kalau ibuku, hadhihi ummi, begitu ya. Dan seterusnya. Kita akan mulai dengan hada hadhihi. Saya akan contohkan. Hada abun ya. Jadi kalau dari awal adarsul awalu hada hadhihi wahia hada abun hadhihi ummun
hadza jaddun, hadhihi jaddatun, hadza ammun, hadhihi ammatun, hadza khalun, hadhihi khalatun, hadza akhun, hadhihi ukhtun, hadza ibnun, hadhihi bintun. Seperti itu. Pilihannya bisa langsung seperti itu, hadza abun, atau tadi hadza abi, gitu ya. Walaupun mungkin harus kita perhatikan, kalau itu ayah kita sebutkan hadza abi. Kalau bukan, ya jangan mengaku-ngaku. Ini intermezzo. Afwan. Ini kemudian ada kata tanya yang kita kenalkan. A. A itu bermakna apakah? Hadza hadihi ini, dzalika tilka itu. Ismun sebutkan maknanya. Seperti contoh misalkan ahada abun, apakah ini ayah? Kalau yang kita tunjuk benar, maka kita akan menjawab na'am hada abun. Kalau kita tunjuknya kakek, padahal pertanyaannya ahada abun, maka kita katakan la hada jaddu. Kita sebutkan dengan menjawab dulu benar dan salahnya dengan na'am atau la, dan kemudian kita ikuti dengan kalimat yang benar yang sesuainya, gitu ya. Begitu pula untuk muannas. Untuk perempuan pakai adzalika, atilka, maaf, ahadihi atau atilka. Kalau tadi untuk laki-laki ahada menunjuk dekat, kalau untuk jauhnya zalika, kita ambil contoh ahada abun, itu apakah ini ayah? Tapi kalau kita sebutkan adzalika jaddun, apakah itu kakek? Nah, seperti itu. Maka jawabannya nama tolak sesuai dengan yang ada begitu ya. Kemudian kita juga mengenalkan ada kata tanya man. Man itu digunakan untuk untuk sesuatu yang berakal. Seseorang yang berakal, bisa manusia atau jin. Hewan berotak iya tapi tidak berakal. Maka tidak pakai man, pakainya ma. Kalau kita menunjuk sebagai contoh misalkan kita tunjuk ibnun, kita tunjuk ibnun, kemudian kita bertanya kepada orang lain, man hada? Maka jawabannya hada ibnun. Kalau kita tunjuk eh, kholatun, kita tanya, man tilka? Siapa itu? Maka tilka kholatun. Itu adalah bibi, bibi dari ibu, begitu ya. Kalau itu adalah bibiku dari ibu, maka tilka kholati. Kembali ke poin 3 ya. Ini mungkin secara singkat ada pengulangan materi. Apakah cukup jelas mungkin bagi terutama yang baru gabung Bapak dan Ibu? Lanjut ya, Insya Allah. Ya, dan diam itu katanya iya. Oh ya, itu teori hitbah ya Setuju. katanya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Adar susani a'do'ul jismi. Adar susani, pelajaran kedua, a'do'ul jismi. A'do'u, anggota, anggota. Al-jismi, jism, jasad ya, fisik. Anggota tubuh maksudnya. Anggota, jism juga bisa tubuh ya. A'do'ul jismi, anggota tubuh. Maka kita lihat di sini, wahia, ya kita mulai dari ismun. Nah, ismun ini saya lupa ini ada apa enggak ya? Oh, enggak ada. Ini apa materi murojaah. Materi murojaah. Sebentar saya rubah dulu karena tadinya ini hanya ditujukan untuk murojaah. Mohon mohon izin dulu saya matikan. Saya siapkan modul materi. Ada dua modul yang kita coba buat, masih edit-editan ya. Jadi mohon maaf kalau belum belum sempurna. Banyak versi. Modul, modul.
Nah, oke. Saya akan share screen. Cukup terlihat Bapak dan Ibu. Ada Ustadz. Alhamdulillah. Baik, eh, untuk yang satu ini, Hmm. kita coba perbesar. Kalau perbesar kelihatan juga nggak ya? Ini masih Ustadz. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Kan? Baik. Atau jismi, nah ini kita mengenalkan 10 anggota tubuh. Mulai dari yang teratas, kita pilih sya'run ya, rambut. Maaf kalau nggak ngurut banget ya. Tapi yang pertama adalah sya'run rambut, roksun kepala, jabhatun dahi, jidat, kening, ya tarang dan kawan-kawan. Kemudian telinga, udhunun, mata ainun, hidung anfun, kemudian pipi khodun, syafatun bibir, yadun tangan, rijlun kaki. Oke, saya akan ulang. Sya'run rambut, roksun kepala, jabhatun dahi, udhunun telinga, ainun mata, anfun hidung, khodun pipi, syafatun bibir, yadun tangan, rijlun kaki. Oke. Ini juga sama dikenalkannya ketika kita pakai pola yang kedua, tambahin alif lam. Maka yang terjadi adalah tanwinnya hilang. Asya'ru, ar-ra'su, al-jabhatu, al-udhunu, al-ainu, al-anfu, al-khaddu, asyafatu, al-yadu, ar-rijlu. Ini menggunakan kaidah eh, huruful qamariyah dan hurufus syamsiyah. Eh, Hukum yang ada dalam tajwid alif lam qamariyah dan syamsiyah begitu ya. Sehingga kita perlu juga mungkin mengingat kembali materi-materi yang mungkin bisa jadi pernah kita pelajari tentang kapan al dibaca jelas dan kapan al harus dilebur ke huruf berikutnya. Sebagai contoh, saya akan ulangi. Asy'aru berarti syamsiah. Ar-ra'su kepala Komaria. juga komariah. Kemudian iya syamsiah maaf ya. Komaria. Al-jabhatu nah ini al jelas maka komariah. Al-udhunu Komaria. komariah. Al-ainu komariah. Al-anfu komariah. Al-khaddu komariah. Asyafatu syamsiah. Al-yadu komariah. Ar-rijlu syamsiah. Secara umum tidak perlu memang mensplit ya menyebutkan ini Syamsiah Qamariyah. Hanya ini mungkin apa teori pendukungnya saja. Begitu pula ketika kita berusaha untuk menunjuk anggota tubuh itu dengan menambahkan aku. Tadi kan rambut, kepala, kening, telinga, mata, hidung, pipi, bibir, tangan, kaki. Sekarang kita mau tambahkan aku. Rambutku. Maka ditambahin dengan i panjang di akhirnya menjadi sya'ri, roksi, jabhati, udhuni, aini, anfi, khoddi, syafati, yadi, rijli. Begitu. Insya Allah ya. Cukup mudah insya Allah. Kemudian pola keempat kita menggunakan kembali kata tunjuk dekat. Hada untuk muzakkar, untuk laki-laki, hadihi untuk muannas. Kita melihat di sini, Bapak dan Ibu melihat ada dua warna, hijau dan merah. Hijau menandakan ini muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki. Maka pakai kata tunjuknya hada. Kita akan coba praktekkan. Hada sya'run, hada ra'sun. Nah, untuk yang merah, jabhatun kita pakainya hadhihi. Hadhihi jabhatun, hadhihi udhunun, hadhihi ainun. Kemudian ini hijau lagi, maka ke hada lagi. Hada anfun, hada khaddun. Kemudian ini merah lagi. Hadhihi syafatun, hadhihi yadun, hadhihi rijlun. Perlu kita ketahui sekilas mungkin ya, bahwa pengelompokan ini berdasarkan orang-orang Arab mengelompokkannya.
Tapi kita bisa tahu beberapa tanda, di antaranya adalah kebanyakan tanda mu'anas itu berakhiran tak marbutoh. Tak marbutoh, tak yang bulat ada titiknya dua, begitu ya. Tertutup bulatnya. Bulat memang tertutup ya. Nah, kemudian selain dari tak marbutoh yang menjadi tanda muzakkar, juga ada anggota tubuh yang berpasangan yang dikategorikan juga muannas. Seperti seperti udhunun. Jadi di sini kenapa jabhatun termasuk muannas? Ada tak marbutohnya. Udhunun ini tidak ada tak marbutohnya, tapi ini adalah anggota tubuh yang berpasangan, telinga kanan kiri begitu ya. Begitu pula mata. Mata ada kanan kiri, maka dia masuk muannas. Hidung, hidung dihitung batangnya, bukan lubangnya ya. Maka ini termasuk muzakkar. Khodun, pipi. Nah, orang Arab mengkategorikan khodun juga muzakkar. Ya. Kemudian bibir, syafatun, itu karena ada tamar butohnya. Adapun yadun dan rijlun, ini sama-sama kita ketahui juga anggota tubuh yang berpasangan. Secara umum ya. Jadi kanan, ada kiri. Begitu pula untuk kata tunjuk jauh, ada zalika dan tilka. Kita akan coba praktekkan zalika dan tilka. Zalika sya'run itu rambut. Zalika roksun itu kepala. Kemudian jabatun pakainya tilka. Karena tilka ini kata tunjuk jauh untuk muannas. Tilka jabhatun. Tilka udunun. Tilka ainun. Kemudian anfun kembali ke muzakkar. Zalika anfun, zalika khaddun, kembali ke tilka, tilka syafatun, tilka yadun, tilka rijlun. Berikut kata tanya tadi sama ya, kalau saya bertanya apakah ini tangan, maka saya akan bertanya ahadhihi yadun, gitu ya, pakai pola ini, ahadhihi yadun. Kalau yang saya tunjuk benar tangan, maka jawabannya adalah na'am hadhihi yadun. Kalau saya tunjuknya salah, saya tunjuknya kaki, kemudian saya bertanyanya ahadhihi yadun, maka kita katakan la hadhihi rijl. Seperti itu. Rijlun dan yadun, kemudian ainun, udhunun, ini ada bentuk lain, ada udhunun, ada udhunani, ini belum kita bahas, jadi di skip dulu saja. Ini materi kedua, pelajaran kedua. Kita lanjut insya Allah. Oh, kalau diam lanjut ya, gitu ya. Insya Allah. Ya, Ustaz. Baik. Nanti bisa bisa diputar ulang insya Allah ya videonya untuk menemani Ramadan. Semoga bermanfaat insya Allah ya. Ada susalis, pelajaran ketiga, al-asya'u fil bait. Al-asya'u fil bait. Pelajaran ketiga, al-asya'u segala sesuatu. Maksudnya benda-benda begitu ya. Benda-benda fil bait di rumah. Kita bisa lihat bendanya dikasih nomor, teks teks nama bendanya kita lihat di tengah ya, ada sesuai dengan urutan nomor, maka kita akan melihat pintu adalah babun, jendela nafizatun, kasur sarirun, lampu misbahun, kursi kursiyun, kemudian ini cermin mir'atun. Berikutnya yang nomor 7 adalah meja makan, maidatun. Kemudian ini gambar kulkas, talajatun. Ada sapu, miknasatun. Ada jam, saatun. Untuk penggunaannya kita eh, berharap semoga para bapak dan ibu bisa terus memperbanyak murojaah setiap hari, walaupun kita mungkin seperti pekan kemarin, qadarullah tidak ada pertemuan begitu ya, karena ada bentrokan kegiatan, sehingga harapannya kalau murojaah ini kita rutin setiap hari, disiplin, insya Allah kosakata ini akan nempel ke kita, akan menjadi otomatis ketika kita melihat, kita menyebutnya, begitu ya. Dan itu perlu latihan, perlu repetisi, repetition yang banyak, gitu ya. Di sini kita akan mulai dengan
menambah alif lam. Menambah alif lam, maka yang tadinya babun ditambah alif lam, tanwinnya hilang, menjadi al-babu. Nafizatun menjadi an-nafizatu. Ini syamsiah ya, an-nafizatu. Kemudian kasur, nomor 3, as-sariru, al-misbahu, al-kursiyu, al-mir'atu, al-ma'idatu, as-thallajatu, al-miknasatu, as-sa'atu. Itu kalau ditambah alif lam. Sekarang kita masuk pola ketiga, menambah dengan kata ganti orang pertama, aku. Maka kita katakan pintuku, jendelaku, kasurku, lampuku, dan seterusnya dengan menambah pada kata Arabnya dengan i di akhir ya. Nah, sebagai contoh, babi, nafizati, sariri, misbahi, kursiyi, mir'ati, ma'idati, thalajati, miknasati, sa'ati. Seperti itu. Ini menandakan eh, kepemilikan ya, kata ganti orang pertama. Kemudian kita lanjut dengan pola keempat, menggunakan kata tunjuk hada dan hadihi. Pada materi ini juga sudah terlihat ada warna hijau dan merah yang menandakan hijau itu adalah muzakkar dan juga kemudian merahnya adalah muannas. Kita akan coba terapkan hada hadihi ad-darsu tsalisu al-asya'u fil baiti hada hadihi wa hiya hada babun, hadihi nafizatun, hada sarirun, hada misbahun, hada kursiyun, hadihi mir'atun, hadihi ma'idatun, hadihi tallajatun, hadihi miknasatun, hadihi sa'atun. Begitu pula zalika dan tilka. Kita juga sama dengan barusan, yang hijau pakai zalika, yang merah pakai tilka. Muzakkar dan muannasnya. Zalika babun, tilka nafizatun, zalika sarirun, zalika misbahun, zalika kursiyun, tilka mir'atun, tilka ma'idatun, tilka tallajatun, tilka miknasatun, tilka sa'atun. Nah, untuk hada dan hada hadihi dzalika tilka juga kita bisa mengambil opsi kedua dengan menambahkan akunya begitu ya. Jadi hada babi, misalkan ini pintuku. Hada sariri, misalkan ini kasurku. Kemudian bisa juga pakai tilka nafizati, itu adalah jendelaku, dan seterusnya. Untuk kalimat tanya sama pakai a, apakah ini itunya pilihan sesuai dengan gendernya ya, muzakkar muannasnya. Kemudian sebutkan nama barang. Sebagai contoh, apakah ini cermin? Maka kita katakan ahadhihi mir'atun. Kalau saya tunjuk benar cermin, maka na'am hadhihi mir'atun, dan seterusnya. Oke, insya Allah itu pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga, pelajaran keempat belum. Ini sepertinya belum ya? Sudah, Ustadz. Sudah ya? Oh, Masya Allah, sudah ya. Beberapa pertemuan diulas-ulas. Mohon maaf. Gak apa-apa, kita ulang lagi aja ya. Ya, Insya Allah. Eh, berarti ini murojaah komplit insya Allah ya. Adar surrabi'u al-hayawanatu. Haiwan, haiwan ya. Kalau mungkin kita dengar eh, bahasa tetangga kita Malaysia. Malaysia. Haiwan, haiwan. Itu hewan sebetulnya ya. Yang ambil dari bahasa Arab. Adar surrabi, pelajaran keempat, al-hayawanatu. Hewan-hewan. Itu ada wahia ya. Ini kita pakai ismun dulu pola pertama, maka ketemunya adalah kitun, kucing, bakorotun, sapi, namlatun, semut, filun, gajah, nahlatun, lebah, ankabutun, laba-laba, hati-hati ketukar dengan bala-bala. Kemudian jamalun, unta, hisonun, kuda, toirun, burung, ba'udotun, nyamuk.
Mohon maaf kalau ada sedikit kemiripan ya. Ini AI-nya yang bilang begitu ya, yang membuatnya. Kemudian kita pakai alif lam. Alif lam sama statusnya menghilangkan tanwin, merubah menjadi domah saja atau PS ya. Maka kita katakan ketika pakai pola kedua dengan menambah alif lam, al-kittu, al-baqaratu, an-namlatu, al-filu, an-nahlatu, al-ankabutu, al-jamalu, al-hisanu, at-ta'iru, al-ba'udatu. Kita pakai pola ketiga dengan menambah aku. Kitti, bakoroti, namlati, fili, nahlati, ankabuti, jamali, hisoni, toiri, ba'udoti. Ya, pada penggunaannya tentu saja menyesuaikan ya. Mungkin jarang ada yang punya gajah barangkali gitu ya. Atau mungkin punya nyamuk gitu. Ini contoh, tambahin dengan hadza hadhihi sama, hadza kitun, hadhihi baqaratun, hadhihi namlatun, hadza filun, hadhihi nahlatun, hadza ankabutun, hadza jamalun, hadza hisanun, hadza ta'irun, hadhihi ba'udatun. Dalika tilka juga sama. Dalika kitun, tilka baqaratun, tilka namlatun, dzalika filun, tilka nahlatun, dzalika ankabutun, dzalika jamalun, dzalika hisanun, dzalika ta'irun, tilka ba'udatun. Kalimat tanyanya sama. Ahadza ankabutun? Apakah ini laba-laba? Kalau kita menunjuknya benar, na'am hada ankabutun. Kalau apakah itu nyamuk? Tilka ba'udotun. Kalau ternyata yang kita tuju ke burung, la dzalika ta'irun. Dzalika tilkanya mengikuti yang kita sebut tadi ya, burungkah, laba-labakah, nyamukah atau yang lainnya. Dan untuk mengatakan apa ini, maka kita gunakan mahada. Mahada untuk muzakkar, mahadihi untuk muannas. Atau madzalika kalau petunjuknya jauh untuk muzakkar, dan matilka. Sebagai contoh, matilka, tilka namlatun. Ketika seseorang menyebut melihat semut dan bertanya kepada seorang anak, kepada ibunya misalkan, mama, matil, gitu ya, misalkan gitu ya. Maka jawabnya tilka namlatun. Kemudian abi madzalika, yang ditunjuk adalah gajah. Maka jawabnya adalah dzalika Fil. filun. Dan kalau mungkin bingung, memang perlu ini menempelkan kosakata dengan cara memperbanyak murojaah. Insyaallah gitu ya. Ini tentang al-hayawanat. Hmm. Ustaz, boleh izin bertanya Boleh, enggak? kan ya? Em, itu nomor 2 haywanat ya. Hmm, Bakorotun itu ya, berarti sapi betina, bukan betul. sapi. Kalau sapi jantan berarti bakorun, begitu tidak sih? Ya, Begitu ya. Berarti betul. namlatun juga. Kalau itu Betul. berarti semut betina. Betul. Oh, jadi Jadi, harusnya nanti namlun ya. nah, Lu ini kan lebah juga. sebetulnya nama-nama surat ya. Eh, Iya. Nah, nahal, An-Nahl. nahal, anamo, Berarti oh, An-Nahl yang bakoro. disebut lebah jantan. Jantan. Oh iya. Untuk An-Naml, Nah, semut jantan. sebut jantan. Begitulah, insya Oh, Allah. begitu. Jadi tidak baku harus namlatun begitu ya. Tidak Jadi harus. Betul. kalau misalnya dia betina, Iya, dia jantan berarti namlun. bisa, insya Allah. Lebah juga berarti Hmm. nahlun ya kalau jantan Betul, ya. bisa. Jadi konteksnya bisa jadi nanti mengikuti kalimat yang dibentuknya. Karena kalau kita lihat Baik-baik. bendanya, kita akan kesulitan kan membedakan ini jantan apa betina. Betul. Maka kita Kan Sementara harus satu lagi dicari baru dulu kenalnya kan nggak Ustaz. mungkin gitu. udah harus bawa mikroskop dulu ya, dibawa ke Iya, Itu sesuai ini ya, apa teks yang diberikan. baik.
Iya, Ya, iya sih. sementara itu dulu. Nanti walaupun ternyata bisa jadi ke depan kita mungkin insya Allah akan sampai ke materi gender ya. Jadi kayak Hmm, unta itu ternyata kan jamalun. Ternyata untuk betinanya mm, tidak pakai tidak cukup tambahin Pakai tambah kalimat butoh maksud gitu aja, ya. Mm, tapi ada yang lain ya. Nah, hmm. namanya lain. fatun seperti itu. Tapi ini pengenalan Iya, aja Bu ya. Karena ini baru iya, awal. baik-baik. Iya, iya. Mohon maaf karena saya penasaran. Ya, Takutnya Iya, saya tidak bisa tidur. Masya Allah, barakallah. Ya, kamu serius udah saya. bisa tidur sekarang insya Allah ya. Baik, Ustaz. Terima Iya. kasih. Di kita juga sama Bu ya. Tidak semua gender itu cukup diganti A dengan I. Pemuda, pemudi, Pemudi, remaja, remaji. nggak bisa, nggak ada ya. Unta nggak cukup juga jadi unti, nggak bisa gitu ya. Kalau kita nggak bilang kunta ya, nanti jadinya beda ya. Kunta-kunti. Oke. Mangga kalau masih ada pertanyaan lain, eh, Ibu dan Bapak, kita lanjut insya Allah. Ustaz. Baik. Saya siapkan materi murojaah. Eh, ini kelihatan ya Bu ya? Al-Qadam. Murojaah yang besar kecil ini kelihatan Bu? Kabirun kabiratun? Atau Belum. beda file ya? Harus di... Oh iya beda Ustaz yang tanpa ini, Oke. yang udah tidak ada teksnya. Oh ya, udah tidak ada teksnya. Baik. Oke, ini modul murojaah. Ini materi terakhir kita kalau tidak salah Ustazah ya. Ya, ya Ustaz. Sifat. Kata sifat. Jadi kita akan mungkin nggak apa-apa nanti nggak usah jadi pikiran Ibu dan Bapak yang baru gabung ya. Sampai nggak bisa tidur mudah-mudahan tidak demikian. Jadi nanti diulang-ulang aja bab-bab sebelumnya yang tadi baru kita sampai ke situ. Cuma memang kita turunkan satu pertemuan, kita banyak latihan begitu ya. Harapannya begitu karena memang belajar bahasa Arab ini eh, bisa jadi tidak cukup hanya sekedar sebatas tahu. Kalau sebatas tahu mah kita langsung tahu langsung tadi. Tapi ketika kita bisa menyebutkan kata yang tepat dengan cepat pada waktunya ketika dibutuhkan, itu yang jadi patokan. Itu ya. Jadi seperti misalkan banyak orang bahkan mungkin sejak TK ya ngajarin sifrun, wahidun, isnani, isnaini salah satu terus angka 0 sampai 10. Tapi ketika seseorang belum lancar mengucapkan nomor HP, menyebutkan nomor HP-nya dalam bahasa Arab, nah itu tanda kurang latihan. Tahu mah tahu, tapi kurang latihan. Ini sebagai ilustrasi saja. Baik, kita lanjut ke materi terakhir ini, insya Allah begitu ya. Bahwa ini kita ingin coba apa yang sudah kita pelajari, kita ingin bunyikan. Maka kita tambah. Kita tadi belajar hewan-hewan, kita belajar perabot-perabot, kita belajar anggota tubuh dan juga anggota keluarga. Ini semuanya bisa ditambahkan kata sifat. Kata sifat itu seperti ini, contohnya begitu ya. Ini kata sifatnya, kata sifat itu apa? Seperti besar kecil, panjang pendek, baru lama, dekat jauh, bersih kotor. Ini 5 dulu. Nah, kata sifat ini mengikuti yang disifatinya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengatakan besar dan kecil. Kita menunjuk pintu. Pintu itu babun. Al-Bab. Kalau mau menyebutkan pintunya, maka pakai alif lam. Al-babu, maka kalau kita mau menyebutkan pintunya besar, maka kira-kira apa Bapak dan Ibu? Al-Bab. Al-babu Kabirun. 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 Al-babu kabirun. Tapi kalau kita ingin nunjuk jendela, kita ingin mengatakan jendelanya besar. Jendela itu an-nafizatu. Tidak. Ada tamar butohnya. Ini mu'anas. Kabirun. Maka tidak kita pakai kabirun lagi, tapi kabirotun. Maka kata-katanya adalah an-nafizatu
kabirotun. Bisa cukup dipahami, Bapak dan Ibu? Kita banyak praktek ya, insya Allah. Sekarang kalau kita katakan kecil sebagai contoh, misalkan kasur. Kasurnya kecil. Kasur. As-sarir. As-sariru Sogiru. sogirun. Sogirun. Kenapa run ada tanwin? Karena tidak ada alif lam. Sederhananya begitu ya. Muzakkar. As-sariru sogirun. Tapi, Dari sogirun. kalau meja makannya kecil. Meja makan Al- maidatun. Meja makannya Al-ba'idatun. al-maidatu. Al-ma'idatu. Karena alif lam ya jadi tidak ada tanwin. Al-maidatu Al-ma'idatu. sogi Sagiratun. sogiratun. Tuh, sedakti. Al-maidatu sogiratun. Sagiratun. Jadi kapan kita pakai kabirun, kabirotun? Kapan kita pakai towilun, towilatun? Kapan kita pakai jadidun, jadidatun? Kapan kita pakai koribun, koribatun? Dan kapan kita pakai nazifun, nazifatun? Ini mengikuti yang disifatinya. Kalau sifat yang disifatinya muannas, maka pakai yang ada tamar butohnya. Kalau muzakkar, berarti tidak. Contoh lain, misalkan kulkasnya baru. Boleh ada yang mencoba? Allah jatuh. Jadi jatuh. As-salajatu As-salajatu. jadi datun. As-salajatu. Jadi As-salajatu as-salajatu tidak tun ya, karena ada alif lam. Jadi datun karena tidak ada alif lam. As-salajatu jadi datun. Tapi kalau kita mau bilang lampunya lama. Lampu. Al-bahu. Hah? Kodimun. Al-bahu qadimun. Al-misbahu qadimun. Betul. Al-misbahu qadimun. Qadimun. Al-misbahu muzakkar. Maka pakainya qadimun. Tapi kalau kita mau bilang sapunya lama. Ba'udatun. Al-ma'ba'utu. Nah, sapunya Al-miknasatu. al-miknasatu Kodimatun. qadimatun. Nah, Qadimat. barakallahu. Qadimatun. Ya. Al-miknasatu karena ini mu'anas maka pakainya qadim. Qadi. Begitu pula ketika kita ambil contoh masjidnya dekat. Boleh lagi Al-masjidun. bahasanya? Masjid. Al-masjidu dekat. Koribun. Qaribun. Al-masjidu muzakkar maka pakainya qaribun. Beda Qarib. cerita kalau kita ingin mengatakan sekolahnya dekat. Ada al-madrasatun. Al-madrasatun. Tanpa tanwin. Al-madrasatu. Koribatun. Al-madrasatu qoribatun. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Al-madrasatu qoribatun. Ya. Pemilihan kata ini lewat latihan saja. Mau dihafalkan bagus ya. Kabirun, kabirotun, sogirun, sogirotun. Atau mau kebalikannya saja. Kabirun, sogirun, tawilun, kosirun, jadidun, kodimun, koribun, ba'idun, nazifun, wasikhun. Wasikhun itu kotor. Maka ini juga bisa ya. Intinya kita perlu mempraktekkan kata-kata yang sudah kita pelajari dan kita ulang-ulang banyak setiap hari, begitu ya. Diharapkan demikian. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Masih latihan ini. Ini tambahan ya, sekadar penguatan saja, insya Allah. Kita akan lihat dua kata digabung dengan huruf wa dengan dan ya. As-sariru kabirun, kasurnya besar, was-sa'atu saghiratun, dan jamnya kecil. Kita lihat as-sariru muzakkar, maka pakainya kabirun bukan kabiratun.
Kemudian as-sa'atu ini mu'annas, maka pakainya soghirotun, bukan soghir. Begitu pula baris yang kedua, al-abu tawilun. Tawilun. Ayahnya tinggi ya. Mohon maaf, belum sempat dirubah ya. Maksudnya belum dirubah. Jadi tawilun itu bisa panjang, bisa tinggi. Menyesuaikan ya. Karena kita nggak mungkin bilang ayahnya panjang. Jadi ayahnya tinggi. Wal ukhtu wa dan al ukhtu saudara perempuannya qasiratun pendek. Oh, pendeknya sama gitu ya. Maka al abu tawilun wal ukhtu qasiratun ini bermakna ayahnya tinggi, kejangkung, dan saudara perempuannya Sudah pendek. pendek. Kita ambil contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah baru dan lama. Al-babu Al-babu jadidun. Pintunya baru. Warna bidatu dan jendelanya qadimatun. lama. Lama. Al-babu jadidun warna bidatu qadimatun. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Jelas insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Masjidnya dekat. Wal madrasatu dan sekolahnya ba'idatun. Jauh. Ya. Ini untuk merubah saja jadi ba'idatun. Kalau yang kita bicarakannya adalah muzakkar, maka berubah menjadi ba'idun. Kalau kalau kita tukar nih, kalau kita tukar masjidnya jauh dan sekolahnya dekat. Ada yang mau nyoba? Tafadhol, mangga. Al-masjidu Jauh. Siapa? al-madrasatu Ano? batun. Ya. Al-masjidu Diulang. Al-masjidu qaribun. jauh. Jauh. Ba'idun. Hmm? Al-masjidu ba'idun. Itu. Wal madrasatu qaribatun. Qaribatun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ini perlu dilatih terus ya, Bapak dan Ibu. Ini yang keempat. Yang kelima, kita akan belajar bersih dan kotor. Al-kursi nazifun. Kursinya bersih. Wal ma'idatu. Ya, mohon ada alif lam, tidak pakai tun. Wal ma'idatu wasikhotun tidak panjang, wasikhotun ya. Tidak wasikhotun. Jadi kalau kita ulang bacanya al-kursiyyu nazifun wal ma'idatu wasikhotun. Kursinya bersih dan meja makannya kotor. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Enggak? Kita lanjut ya, insya Allah. Nah, sekarang kita ingin sedikit menggeser, Ustazah ya, eh, secara pelan-pelan, bahwa kita mungkin akan mengurangi kemanjaan. Wah, apa tuh maksudnya? Akan mulai melatih menghilangkan harokatnya. Taqra'a maratan ukhra biduni harokatin. Bacaannya sama. Ini. Maksudnya apa? Ketika kita terlatih, mudah-mudahan bonusnya adalah sedikit-sedikit kita bisa ini kan ya. Kayaknya ini deh relawan Kayaknya yang perlu resen ya, Ustazah ya. Mangga resen aja yang mau nyoba, mungkin yang baru bergabung. Wah, langsung Mau coba. Ustaz Muhammad. Mangga, Mom. Tafadhol, maaf. Ya. Nomor 1 boleh. Sariru kabirun wasa'atu sogiratun.
Bu. Al-babu tawilun wal Al, ukhtu al, qasiratun. apa? Abu. Al nomor dua di Al-abu. mana, Ustaz? Al-abu. Siapa? Waltun. Waluh. Nomor dua. Cobanya satu aja, boleh gak? Oh, satu Jadi aja ya, biar giliran. yang lainnya kebagian. Iya. Oh, Oh, Allah. boleh, boleh, boleh. Ya katanya Pak Mamat. Sudah semangat Pak Kenapa Mamat. enggak yang lainnya? Maafkan Pak Mamat. Ya. Tafadholi iqra'i al-ana. Pakai itu ya, Bunda ya. Aywa. Masih ingat itu kalimat Aywa. al-ana ja'a dauruki tafadholi iqra'i ya ukhti, atau al-ana ja'a dauruka tafadhol iqra' ya akhi. Mau tuh masih makan teh. Gimana? Itu kalau nggak makan, benerin kayak gimana? Kayaknya nih ngegoler gitu. Jawab. Teh Budi itu sudah Budi ya. resen Teh Budi. Kita serahkan ke Anu Ustaz ada Muhammad aja. uruti ya Ukti Budi. Oh, Apa boleh? dari Ukti? Iya, syukran. Al-abu tawilun wal ukhtu qasiratun. Mumtaz, barakallahu fi. Insyaallah. Boleh dibantu dengan terjemahnya, Bu? Oh iya. Yang nomor dua barusan sudah Ibu baca, al-abu. Abu Terjemah. bapaknya tinggi, Hmm? saudaranya pendek, Dan Dan. saudarinya. dan saudarinya pendek. Oke, Ustaz, barakallahu fi. Allah. Tadi Ustaz Muhammad belum terjemahnya, boleh disempurnakan, Ustaz Muhammad. Kasur itu besar dan jam itu kecil. Ustaz, barakallahu fi. Masya Allah. Sariru kabirun wasa'atu sagiratun. Barakallahu fi. Ya Allah. Mumtaz. Ibu Rosi nomor 3 nih. Tafadholi iqra'i ya ukhti. Al-babu jadidu Dun. wanaf Dun. al-babu jadidun wanafidatu qadimatun. Mumtaz. Pintu itu baru dan jendela itu lama. Mumtaz. Barakallahu fi. Allah. Ya, Pak, referensi berikutnya nomor Saya 4. Ustaz. Oh, Bu Ibu Iis. Iis. Tafadholi Allah. iqra'i ya Bu Iis. Nomor arba'atun ya. Arba'atun. Barakallahu. Al-masjidu qoribun wal madrasatu ba'idatun. Masjid itu dekat dan sekolah itu jauh. Mumtaz. Barakallahu fi. Alhamdulillah. Relawan relawati yang nomor 5, silakan. Nama Ustaz. Boleh, Bu Ana. Ya enggak. Iqra'i. Al-kursiyu nadhifun wal ma'idatu wasihotun. Masih Kursi itu dan meja itu kotor. Ya, kursi itu atau kursinya bersih dan meja makannya kotor. Mumtaz, barakallahu fiik. Oke, ini cukup bisa dipahami ya. Kita akan ini slide berikutnya ini kompilasi sebetulnya ya. Allah. Kompilasi hanya gambarnya saja. Dan mungkin Iya, ini Pak. masih dibantu. Kita bisa berkreatif sebetulnya. Jadi setiap orang punya kreativitas. Sebagai contoh, misalkan ya, al-anfu kabirun. Misalkan ya. Itu yang semisalnya. Baik. Ada yang mau nyoba buat 2 kalimat dengan besar dan kecil. Nanti buat 2 kalimat nomor 2 ya, panjang pendek. Buat 2 kalimat baru lama dan seterusnya. Cukup dipahami nggak, Bu? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Contohnya adalah ar-ra'su kabirun, ya, kepalanya besar ya. Kemudian wala ainu saghiratun, dan matanya kecil. Kenapa matanya kecil pakainya saghiratun? Karena mata berpasangan muannas. Seperti itu contohnya. Boleh langsung ke contoh, nggak usah penjelasan. Mangga relawan berikutnya. Man Arif, Tad. Tafadhol, Ustaz Arif ya. Ya, Tad. Ya. Besar sama kecil ya, Tad? Ya, boleh besar dan kecil dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. As-salajatu kabiratun Nah, wa
Wal misbahu Nah, sogirun. Bagir. Oh. Sedikit ditambah, Farid. Salah. Ada di dalamnya. Salah jatuh. As-salajah. As-salajatu Salah. Ada tasdid. kabir. As-salah. As-salajatu kabiratun. Nah, Wal misbahu sogirun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Insyaallah. Berikutnya. Pak Ustaz. Boleh, Bu Ana. Tafadhali ikrai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-abu kabirun, al-ibnu soghirun. Wal Wal ibnu fajirun. ibnu saghirun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baru lama. Mangga relawan relawati. Tafadhali. Baru lama kodim. Jadidun qadimun. Boleh? Bu Komisun. Budia mau coba lagi? Baru lama. Nah, Apa ya? Baru dulu ya. baru dulu. Al-misu jadidun. Mhm. Apa? Wasayaratu qadimun. Wasayaratun qadimatun. Wasayyaratu. Sayyaratu kan tadi. As-sayyaratu qadimatun. Allah, sudah kosakata baru, Ustaz. Kata baru ini ya. Iya. Mumtaz, barakallahu fiik. Nggak apa-apa. Dekat, jauh. Mangga, ada yang mau coba? Ini dari gambar yang di sini boleh dimanfaatkan atau di luar ini juga boleh. Yang belum, mangga. Ana Ustaz, Afan. Tafadhol. Ustaz, sabar. Baru Ustaz ya? Dekat, Baru jauh. Suaranya dekat jauh. saya apa ya? Agak lep-lepan sedikit, Ustaz, sabar. Siap, Ustaz. Dekat jauh. Ya. As-sa'atu dekat jauh. Al-mir'atu qaribatun. Was-sa'atu ba'idatun. Baik, al-mir'atu qaribatun. qaribatun, ya. Was-sa'atu Wasa'atu ba'idatun. ya, qa'idatun. Barakallahu fiik ya. Gak apa-apa ya, mau mu'anas dua-duanya, muzakar mu'anas muzakar. Tafadhol. Labas, maafi muskilah. Baik, berikutnya masih ada kesempatan insyaallah. Lima lagi, besar kecil, panjang pendek, baru lama, dekat jauh, bersih kotor. Enggak, yang belum. Enggak yang Yang belum. baru bergabung mungkin penasaran mau mencoba. Khawatir nggak bisa tidur. Ya, tafadhol. Ikra. As-samawatu ba'idatun Masya Allah. wal ardu qaribun. Masya Allah, Ustaz. Allah, luar biasa. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, ngajak tadabur beliau ya, luar biasa. Barakallahu khairan. Barakallahu fiik. Berikutnya, masih ada kesempatan lagi? Masih banyak yang belum sepertinya, Ustaz ya? Ya. Ya, Pak Ustadz. Oh, boleh. Tafadhol. Masjid baru sama madrasahnya lama. Ntar ya. Berarti al-masjidu jadidun betul ya Ustaz ya? Al-masjidu jadidun al-madrasatun al-madrasatu qadimatun. Betul ya? Iya, sip. Al-masjidu jadidun Al-masjidu madrasatun qadimatun. Bentar, seperti berikutnya. Masih ada? Insyaallah. Kalau tidak ada, kita lanjut. Masih ada 5 tambahan sifat
untuk membantu memperkaya kosakata kita supaya bisa kita bunyikan. Kita kenalkan aja Ustazah ya, insya Allah. Coba dong, Ustaz. Oke, saya dulu. Nah, ini kata-kata baru. Kata-kata barunya adalah harun, harotun, baridun, baridatun. Harun, harotun, panas. Baridun, baridatun, dingin. Kemudian yang kedua, jamilun, jamilatun. Bagus. Kebalikannya adalah jelek. Qobihun, qobihatun. Qobihun, qobihatun. Jamilun, jamilatun melawan versus qobihun, qobihatun. Yang kedelapan, sahlun, sahlatun. Mudah. Lawannya adalah sulit. So'bun untuk muzakkar dan so'batun untuk muannas. Yang kesembilan, sari'un, sari'atun. Cepat. Lawannya adalah lambat. Bati'un, bati'atun. Bati'un untuk muzakkar, bati'atun untuk muannas. Yang kesepuluh, thaqilun, thaqilatun. Berat ya untuk muzakkar, thaqilatun untuk muannasnya. Kebalikannya adalah ringan, khafifun, khafifatun. Khafifun buat muzakkar, khafifatun buat muannas. Kita lihat contoh kalimat di slide berikutnya. Kita lihat yang pertama, asyayu baridun. Asyayu, tehnya ya. Ini bukan teh bahasa Sunda ya. Ini teh ya. Ini teh ya. Air teh, Ustaz. Teh Ini ya. teh, air teh. Air teh gitu ya. Jadi tehnya baridun. Syai. Asyayu baridun, tehnya dingin. Wal qahwatu harratun. Dan kopinya panas. Silakan kalau yang sudah buat kopi sebelum dingin ya, atau sudah dingin mungkin ya. Allah alam. Konsumsi masing-masing ya Ustazah ya. Baik. Yang kedua, al-babu jamilun. Pintunya bagus atau indah ya. Wan nafizatu, dan jendelanya qabihatun, jelek begitu ya. Kita juga sama menerapkan qobihun, qobihatun, jamilun, jamilatun berdasarkan yang disifati. Yang ketiga, ad-darsu sahlun. Pelajarannya mudah. Warriyadatu so'batun. Dan olahraganya sulit. Ini olahraga yang belum biasa renang jadi sulit begitu ya, mungkin masih sedang belajar. Ya, ambillah contoh seperti itu. Yang keempat, al-hisanu sari'un. Al-hisan apa, ayah bunda? Kuda. Kudanya cepat. Wal baqaratu bati'atun. Dan sapinya lambat ya. Sapinya lambat. Al-hisanu sari'un, kudanya cepat. Wal baqaratu, dan sapinya lambat. Yang terakhir, al-hajaru thaqilun. Al-hajaru, hajar aswad masih batu ya. Thaqilun, berat. Wal mirwahatu, dan kipas anginnya khafifatun, ringan. Ya, mungkin ini batunya batu gede, bukan batu kerikil ya. Al-hajarus sakilun wal mirwahatu khafifatun. Nah, untuk latihan ini nanti bisa jadi kami sertakan di modul yang ada harokat dan yang tidak ada harokat. Jadi kita tidak pisah untuk memudahkan, tapi sangat disarankan untuk murojaah adalah memperbanyak membaca yang tanpa terjemah seperti berikut ini. Sama kan ya, tapi ini auto ya Ustazah ya. Jadi orang itu nggak akan ketukar membaca ini, nggak akan dibaca kayak dulu katanya ada yang belajar bahasa apa, belajar huruf
huruful muqatta'ah ya di Al-Qur'an. Oh, alama. Alama, kemudian ya sa dan sebagainya lah gitu ya. Insya Allah tidak. Tapi ini memang auto dan sepertinya memang sebagian orang Arab juga rada pinter baca gundul karena memang sudah biasa begitu. Jadi ini bai, ba, alif, ro, dan dal itu nggak mungkin dibaca ba aroda, tapi baridun. Auto sudah begitu karena terbiasa dan terlatih. Maka kita juga sedikit-sedikit mulai menggeser ke gundul ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ke depan ya entah kapan, tapi kita punya niat mudah-mudahan kita bisa paham tafsir lewat sumbernya, hadis dari sumbernya, dengan syarahnya, dengan Masya Allah, lautan ilmu yang semakin luas lagi kita akan selami. Masya Allah ya. Baik, relawan yang pertama boleh mengajukan Tafadhol. Raise your hand. Baca yang nomor 1, Ustaz. nomor satu saja. Mangga Teh Nomor 1 Iis. aja. Iya, saya coba ya. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadholi. Asyayu baridu wal qahwatu Baridun. asyayu baridun wal qahwatu haratun. Nah, barakallahu fiik. Oke. Makna. Maknanya tehnya dingin dan kopinya panas. Mumtaz, barakallahu fiik. Oke. Nah, Ibu Budia, nomor 2. Al-baitu jamilun wal nafidatu Wanna. wan nafidatu qabihatun. Nah, Rumahnya cantik, rumahnya bagus, dan jendelanya jelek, tidak bagus. tidak bagus sama ya. Ya. Mumtaz, Ini barakallahu fiik. positif terus ya. Ayo Bisa yang lain. jelek. Ya, tafadhol. Mungkin Yusuf yang ya. ketiga, siapa yang mau nyoba lagi? Ibu Teh Lili. Lilin. Masya Allah. Ini Tafadholi, udah lama Iqra'i. tidak mendengar suara Teh Lilin. Tafadhali. Afan di off cam Ustaz sambil ini dulu. Ya. Yang nomor 3 ya. Nomor 3, mohon. Ya. Al-madrasatu sahlu. Yang mana Teh? Yang nomor 3 di depan di layar, di screen. Iya. Oh iya salah Teh. Maaf. Ad-darsu sahlu. Lun. Sahlun. Sahlun. Ad-darsu sahlun. Warriyadatu su'bun. Betul nggak sih? Batun. Batun. Oh iya salah. Ya, boleh Ad-darsu sahlun. Nah, Ad-darsu sahlun wariyadotun batun. Riyadatu tanpa tanwin. Oh ya. Wariyadotun batun. batun. Mumtaz ya. Adar susahlun warriyadatu batun. Mumtaz. Nomor 4. Coba Ustadz. Boleh. Tafadholi Iqra'i. Sonun al-hisanu sari'un wal batu bati'at. Bati'atun. Mumtaz. Artinya? Dan sapi itu lambat. Mumtaz. Barakallahu fiik. Terakhir, insya Allah ini kesempatan terakhir. Siapa yang belum khawatir nggak bisa tidur? Nyoba. Mau nyoba? Insya Allah kami bantu ya. Ini di modul nanti ada dibagikan juga yang ada harokat supaya kita melatih. Tapi sedikit-sedikit kita mulai kurangi. Mudah-mudahan walaupun entah kapan, tapi kita mudah-mudahan ada niat. Semoga ke depan majelis kita itu sudah bisa jadi tidak menutup kemungkinan full Arabic bacanya, kemudian komentarnya ya, bertanya insya Allah. Mangga yang terakhir siapa yang mau nyoba? Saya Ustadz. Anak. Coba. Boleh. Tafadhol. Siapa? Boleh. Saya. Anak. Anak. Hajaru sakilun wasayaratu khafifatun. Nah. Batu itu keras dan kendara.
Apa batunya? Berat. Batu itu berat, dan kendaraan itu cepat, lambat ya. Dan mobil Lawan dari berat. Dan mobil itu ringan, ringan. Khafifat. Iya. Khafifatun ringan. Sakilatun berat. Berat dan ringan. Alhamdulillah. Sekarang Barakallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sepertinya ini juga akan mengakhiri pertemuan kita. Sebetulnya masih ada ya, tapi waktu juga tidak memungkinkan. Rencananya nih mungkin nanti setelah dibagikan filenya, dicoba ya ayah, bunda, bapak dan ibu. Ini instruksinya. Hayyi adawatil kitabah. Siapkan peralatan tulis. Wahawil antak tubal jumalal atiyah. Dan cobalah untuk menulis kalimat di logotil arabiyah dengan bahasa Arab bisyaklin sahihin, dengan sakal yang benar. Uktub, tulis fi warokotin khosotin, di kertas yang khusus, di kulli wahidin, di masing-masing. Ini sebagai latihan ya. Ya. PR berarti Ustadz ya. Wah, ibu-ibu ada PR nih. Semoga tambah semangat ya. Gampang kok insya Allah. Ustadz, ya, asal jangan banyak-banyak kayaknya. Ada 10 ini insya Allah ya. 10. Kurang banyak apa cukup? Nah, ibu-ibu kurang banyak apa perlu 50? Cekap. Cekap cerita Ustadz. Dengan PR yang lainnya sudah. Ya, insya Allah mungkin banyak. Ini juga pengumuman sebenarnya saya ya. Mungkin pertemuan kita pekan depan ya. Terakhir Iya, ini. Iya, belum secara ini disampaikan. Iya, Ustadz. Jadi insya Allah Ramadan ini ada masukan untuk kita off dulu dengan harapan masing-masing kita fokus ke Al-Quran. Jadi untuk Februari kita tinggal satu pertemuan Kamis depan insya Allah. Ada kemungkinan mulai lagi April mungkin ya, ba'da Syawal. Dan alhamdulillah dari salah satu peserta mempersilakan, memberikan penawaran rumahnya bisa dipakai untuk offline kalau misalnya diperlukan pertemuan offline sebulan sekali. Nah itu mungkin insya Allah nanti akan ada kuesioner juga karena mungkin terkait waktu ya, kalau offline itu kalau malam mungkin yang pulang kerja yang di rumah gitu bisa kehadiran bisa maksimal. Untuk offline kita belum tahu, makanya nanti diwacanakan ada kuesioner dulu. Iya itu maklumatnya. Dari kami cukup, saya kembalikan pada Ustazah untuk selanjutnya. Yang tadi PR-nya di ini ya Ustaz, di-share di file terbaru. Sekalian bahan murojaah yang sampai hari ini dari awal. Betul. Ya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan Ustaz, senantiasa membersamai kami belajar bahasa Arab dan memberi kesempatan untuk yang baru bergabung untuk menyimak ulang pembelajarannya dari Ustadz ya. Alhamdulillah jadi lebih terpahami mungkin ya dibanding mendapat penyampaian dari teman-teman langsung diterangkan kembali sama Ustadz. Dan jazakumullahu khairan juga untuk semua yang sudah hadir meluangkan waktunya di sela-sela berbagai kesibukannya, dan bisa jadi ada yang sudah mengantuk juga tapi tetap berjuang untuk tadi beramal sholih dengan thalabul ilmi. Ya, mungkin kita tutup saja karena sudah berada di penghujung waktu. Faidah farogta fansab wa ila rabbika farghab. Bila telah selesai satu urusan, maka bersegera kepada urusan lainnya insya Allah. Kita tutup sama-sama dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.